Sesi kali ini cocok banget buat kamu yang ngerasa dan tertarik banget sama dunia jurnalistik. Gue inget banget kan, karena gue cerita kalau gue ini cukup aktif di dunia kemahasiswaan ITB, jadi si interviewernya ini tuh nanya ke gue, sebenarnya pandangan politik mahasiswa ITB itu gimana sih? Nah, dan ternyata gue berhasil diterima. Yeay. Tiga orang. Yang juga mau ikut kasih wawancara, terus kan dan yang ketiga ada dari dia dari sastra Indonesia. Terus kayak gue dari Rekayasa Pertanian. Hai guys, selamat datang di YouTube channel gue, Novita. Kali ini gue mau berbagi pengalaman yang sudah gue alami. Sesi kali ini cocok banget buat kamu yang ngerasa salah jurusan dan tertarik banget sama dunia jurnalistik, suka sama dunia tulis menulis, atau bahkan punya mimpi pengen banget nih jadi kayak Najwa Shihab. Bisa nggak ya jadi jurnalis? Emang kalau mau jadi jurnalis itu harus berasal dari jurusan jurnalistik? Ya bisa, karena sebenarnya kalau kamu pengen jadi wartawan itu gak harus loh kuliah di dunia jurnalistik. Tapi kalau memang kamu udah tahu nih dari awal interestnya ke dunia jurnalistik dan punya cita-cita pengen jadi wartawan, ya bagusnya sih dari awal gitu. Jadi dari waktu SMA pilih ke kuliah, pilihlah jurusan jurnalistik atau komunikasi. Ya ilmu-ilmu sosial gitu sih kebanyakan. Nah tapi gimana nih kalau case-nya anak teknik, anak sains, tapi kayak ngerasa salah jurusan gitu loh. Tentunya bisa juga, karena biasanya nih ya, lowongan kerja untuk wartawan itu spesifikasinya berasal dari semua jurusan. So, buat kamu yang hari ini kuliahnya bukan di jurusan jurnalistik atau komunikasi ataupun jurusan sosial lainnya, sangat-sangat berpeluang dan bisa banget buat jadi wartawan. Karena hal itu gue alami. Jadi dulu gue itu kuliah di ITB, jurusan Rekayasa Pertanian. Terus setelah lulus, gue melamar kerja menjadi seorang wartawan dan diterima. Nah, kenapa sih gue pilih buat ngelamar kerja jadi wartawan? Sebenarnya karena gue tuh merasa salah jurusan. Jadi kalau di ITB itu ketika kita masuk ke ITB nih, kita bukan masuk ke jurusan, tapi ke fakultas. Karena emang waktu seleksi juga milihnya itu fakultas. Nah, setelah di fakultas kita akan menjalani perkuliahan 1 tahun pertama yang namanya itu TPB atau tahap persiapan bersama. Itu kayak tahap penyetaraan gitu sih. Nah, dari situ kita itu bersaing lagi loh. Jadi anak-anak yang masuk satu fakultas ini itu bersaing nilai IP-nya agar bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Jadi persaingan belum selesai ketika kita masuk ke ITB. Justru ketika masuk diterima di fakultas, disitulah persaingan yang benar-benar persaingan lagi. Soalnya akan menentukan kehidupan kita 3 tahun ke depan bagaimana dan selanjutnya. Dan yang gue alami sebenarnya menyedihkan sih. Jadi gue terlempar ke jurusan yang gak gue mau, itu pilihan kedua gue. So gue masuk ke Rekayasa Pertanian. Nah jadi dulu gue masuk ke Fakultas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, program rekayasa, dan di situ terdiri dari tiga program studi. Ada Rekayasa Hayati, Rekayasa Pertanian, dan juga Rekayasa Kehutanan. Terus gue milih Rekayasa Hayati kan sebagai pilihan pertama. But then gue terlempar karena IP gue gak cukup guys. Karena emang jujur TPB itu challenging banget sih. Kalau dibilang susah, ya emang susah. Makanya gue terlempar. Tapi ya terlepas dari itu semua, gue belajar banyak hal banget sih. Dan sebenarnya selain emang gue ngerasa salah jurusan ya, gue juga punya interest banget sih di dunia jurnalistik, dunia tulis menulis. Dan di ITB itu ada yang namanya kantor berita ITB. Nah, kantor berita ITB ini biasanya ngerekrut jurnalis-jurnalisnya itu dari mahasiswa. Karena gue merasa suka dunia tulis menulis dan gue punya ketertarikan di bidang jurnalistik. So, gue pernah ikut seleksi masuk jurnalis ITB. Tapi ternyata gue gagal. Jadi buat jadi bagian dari jurnalis ITB itu ada beberapa tahap seleksinya. Yang pertama seleksi IP. Waktu di masa gue, IPK minimal yang boleh ikut seleksi itu adalah 3,25. Nah setelah itu lanjut ada seleksi tertulis
Dan kalau misalkan seleksi tertulis lulus, ada yang namanya seleksi wawancara. Abis itu ya udah diterima. Dan gue gagal di seleksi tertulis karena emang susah guys, gue akuin itu susah. Dan kayak jauh banget dari jangkauan pengetahuan gue, seseorang yang ngerasa kayaknya suka di bidang tulis menulis tapi ternyata masuk ke dunia jurnalistik tuh kayak beda lagi gitu loh. So, oke. Mungkin menjadi seorang jurnalis di kampus bukan jalan hidup gue. Nah terus waktu gue lulus, waktu itu gue menemukan sebuah lowongan pekerjaan. Waktu itu gue membuka website cnnindonesia.com dan sedang membutuhkan seorang wartawan, atau di situ ditulisnya istilahnya news developer. Terus karena gue lihat untuk semua jurusan nih, oke, gue apply. Terus beberapa minggu gue tunggu, akhirnya gue mendapatkan sebuah kabar bahagia. Gue ditelepon sama pihak CNN buat ikut wawancara. Sebenarnya gue juga nggak expect banyak banget sih, soalnya ya pasti orang-orang dari jurusan sosial itu banyak banget kan yang apply juga jadi wartawan. Ditambah emang dunia jurnalistik itu lebih ke dunia sosial gitu nggak sih, nggak ke dunia sains atau teknik. Jadi sebenarnya gue nggak begitu berharap banyak ya di cnnindonesia.com ini. Tapi fakta berkata lain, gue dapet telepon buat wawancara. Excited banget dong gue buat ikut wawancara itu. Waktu wawancara gue nggak sendirian, jadi di situ ada beberapa orang, kalau nggak salah 4 orang atau 3 orang gitu, 3 orang yang juga mau ikut sesi wawancara. Terus kan sebelum ikut wawancara kita otomatis kenalan dulu kan. Nah ketika sesi kenalan, sebenarnya gue sempat agak menciut juga sih, karena kalau ngeliat background mereka kayaknya lebih kuat gitu loh untuk di dunia jurnalistik. Yang pertama ada yang backgroundnya dari psikologi, terus yang kedua dari hubungan internasional, dan yang ketiga ada dari sastra Indonesia. Terus kayak gue dari rekayasa pertanian. Bagaimana rasanya? Sebenarnya agak membuat mental gue sedikit ciut juga sih, karena secara gitu mereka tuh orang-orang sosial bro, sedangkan gue tuh orang teknik gitu. Iya, show must go on. Waktu wawancara gue gak datang dengan tangan kosong, jadi gue bawa portofolio tulisan gue. Nah semasa kuliah gue itu pernah menulis cerita pendek gitu kan, dan berhasil dimuat di sebuah buku, dan bukunya gue dapet juga dikasih sama panitia, dan buku itu yang gue bawa. Jadi ya mungkin itu bisa jadi nilai plus gitu sih, gue menunjukkan bukti bahwa gue beneran pernah menulis loh, dan tulisan gue pernah diterbitkan, which means suatu modal yang sangat dibutuhkan oleh wartawan kan. Kayak gue menunjukkan kalau gue tuh berpotensi loh buat jadi wartawan, walaupun tulisan gue itu cerpen dan beda banget gitu sama berita-berita. Tapi setidaknya gue di situ berusaha kan. Jadi intinya percaya diri aja sih, dan buktikan kalau kita ini layak buat dipilih. Pas gue interview, pertanyaannya simple sih, kayak ya kenapa alasan gue pengen jadi wartawan, terus kenapa mau jadi wartawan di CNN, gitu aja sih. Jadi kayak lebih ke apa ya alasan pribadi masing-masing aja sih gimana. Dan ketika wawancara gue jawab sejujur mungkin sih. Terkait jujur, mungkin sebagian orang tuh ngira bahwasanya kadang jujur itu bisa menjatuhkan, iya gak sih? Tapi balik lagi ke prinsip masing-masing sih. Kalau gue sendiri, gue tuh gak bisa ya kayak berbohong, let's say, mencari alasan-alasan lain yang membuat diri gue perfect. Kayak inilah diri gue apa adanya gitu. Terus waktu itu gue inget banget kan, karena gue cerita kalau gue ini cukup aktif di dunia kemahasiswaan ITB, jadi si interviewernya ini tuh nanya ke gue, sebenarnya pandangan politik mahasiswa ITB itu gimana sih? Nah, di saat itu gue bilang, honestly, saya gak tahu pandangan secara umum bagaimana dan tidak bisa mengeneralisasi, karena lingkungan di mana saya berada itu jarang banget ngomongin politik, tapi pakai formal ya, jangan pakai banget. Ini gue cuma karena cerita aja sih, karena emang iya sih kayak circle gue tuh kebanyakan mainannya di sosial kemasyarakatan, terus ya di jurusan tentang keilmuan gue sendiri, jadi emang jarang ke sosial politik gitu sih.
Jadi ya udah, at the end gue bilang aja kayak gitu. Sejujurnya gue nggak tahu, dan malah gue menyampaikan pendapat pandangan politik gue pribadi tuh kayak gimana. It makes me better sih. Kayak emang sih ketika kita bisa menjawab dengan jawaban yang bagus dan membuat impresi yang bagus, itu bakal mungkin ya bakal menaikkan persentase kita diterima di perusahaan itu. Tapi kalau untuk gue sendiri kayak sorry gue tidak bisa berbohong, makanya gue menjawab apa adanya. Walaupun sebenarnya pas keluar dari ruang wawancara itu gue sempat berpikir juga sih, dan kayak agak sedikit menyesal kenapa ya gue tadi jujur banget, kenapa ya nggak gue karang aja gitu pandangan mereka tuh kayak gimana. Cuma kayak ya udahlah, balik lagi, kalau misalkan bukan rezeki ya udah, kalau misalkan itu rezeki gue ya pasti gue akan dipanggil lagi dong. Dan surprisingly setelah 2 minggu berlalu, gue akhirnya mendapatkan telepon lagi buat ikut psikotes, which means wawancara gue lancar dong. Terus pas ikut psikotes gak susah-susah amat sih, terhitungnya gampang ya, standar banget, gak ada kayak tes koran gitu, terus gak berlangsung berjam-jam, paling cuma kayak 15 menit doang. Waktu psikotes honestly gue gak prepare apapun juga sih, kayak ya udah biarkan mengalir aja gitu. Dan ternyata gue berhasil diterima. Yeay. Sebenarnya kembali lagi ke ini sih, kayak antara faktor laki dan kembali lagi ke rezeki-rezekian gitu gak sih? Dan kalau emang rezeki kamu juga nih buat terjun ke dunia wartawan, pasti itu juga bakal dimudahin kok. Pasti kayak bakal dimudahkan. Jangan pernah underestimate diri kamu, dan kalau misalkan kamu punya keinginan, punya harapan, punya mimpi, perjuangin aja dulu. Masalah diterima atau enggaknya, masalah jalan di depan seperti apa, ya itu kan bukan urusan kita gak sih? Kita gak pernah tahu ya jalan di depan kayak gimana. Kita sebagai manusia cuma bisa berencana dan berusaha. Jadi gak ada yang gak mungkin buat kamu yang hari ini lagi berjuang di jurusan yang gak kamu suka, dan kamu pengen banget jadi wartawan, pengen banget beralih ke dunia lain, itu tuh masih mungkin banget. So, tugas kamu hari ini adalah selesaikan apa yang sedang kamu mulai, selesaikan apa yang sedang kamu jalani, and next, percayalah, kalau misalkan itu memang jalan kamu, akan ada pintu yang Allah bukakan untukmu gitu. Sekian sharing gue kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.